berikut yang pasti salah. Kita udah tahu nih, kita bakal nyari yang pasti salah. Kita harus cek satu-satu jawabannya. Yang pertama, konsumsi kopi yang berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi. Di sini ini benar. Karena kan tadi nih, meskipun orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau aritmia disarankan membatasi konsumsi kopi. Berarti kan kopi itu bisa nyebabin darah tinggi kan. Terus yang B, orang yang mengkonsumsi kopi secara berlebihan tidak memiliki kandungan asam polengernat di dalam tubuhnya. Nah, di sini mengkonsumsi kopi, sedangkan kopi itu kan mengandung mengandung ini kan. Nah, berarti ya seharusnya dia menyebabkan dong tidak memiliki nih. Harusnya dia memiliki kan, makanya ini bisa salah. Kita keep dulu. Nah, coba cek lagi jawaban yang C. Kopi dan buah ceri dapat dikonsumsi bersamaan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Ini benar. Karena kan dari awal juga dia bilang buah ceri atau kopi bisa menurunkan kadar asam urat dalam darah. Seorang yang memiliki tekanan darah tinggi akan mengalami penyakit asam urat jika tidak mengkonsumsi kopi. Ini juga benar. Yang opsi terakhir, yang E, itu buah ceri mengandung antosianin yang dapat menurunkan kadar asam urat. Ini sama aja kayak yang A, tapi ini bahas buah cerinya. Jadi yang salah itu yang B. Makanya jawabannya itu yang B. Lebih ya. Itu. Buat nomor 1 ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada ya? Gue lanjut aja. Oke, lanjut nomor berikutnya. Pada saat menjelang liburan, Ayu berencana pergi keluar kota. Jika Ayu pergi ke Yogyakarta, ia akan mengajak adiknya. Ayu pergi ke Bali, ia akan mengajak temannya. Berarti kalau ke Jogja dia ngajak adiknya, kalau ke Bali dia ngajak temannya. Terus di sini premisnya itu pada saat liburan ia tidak mengajak adik atau temannya. Simpulan yang paling tepat. Nah, kalau ada kayak gini berarti emang harus cari jawaban yang persis sama si premisnya. Kita cek opsi langsung. Ayu tidak pergi ke Bali tapi pergi ke Jogja. Sedangkan di simpulan yang udah dikasih itu tidak mengajak adik atau temannya kan. Berarti seharusnya dia nggak pergi ke Bali atau Jogja. Berarti ini salah. Ini salah. Kecil banget ya. Salah. Nah, Ayu tidak pergi ke Jogja tapi pergi ke Bali. Ini juga salah. Cuma kebalikannya doang. Nah, ini Ayu tidak pergi ke Bali atau ke Jogja. Ini benar. Nah, jawabannya itu yang ya. Karena dia kan nggak ngajak adik atau temannya. Berarti dia juga nggak pergi ke Jogja atau nggak pergi ke Bali. Tapi cek dulu yang D. Yang D itu salah karena memutuskan liburan ke kota lain. Ini nggak dibahas. Karena dia bahas kota lain kan. Sedangkan yang dibahas itu cuma Jogja sama Bali. Ayu pergi ke Bali atau Jogja. Ini juga salah. Karena dia kan nggak jadi ngajak adik atau temannya, berarti dia nggak jadi ke Bali atau ke Jogja. Buat nomor 2 ada yang mau ditanya nggak? Oke, nggak ada. Kalau ada mau tanya nanti on mic aja ya. Lanjut ke nomor 3. Ini juga sama kayak nomor 1, harus dibaca dulu. Sebuah studi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan X dalam menangani penyakit tekanan darah tinggi. Dalam studi tersebut, sekelompok pasien yang menerima pengobatan
X menunjukkan hasil tekanan darah yang lebih stabil dibandingkan kelompok pasien yang tidak menerima pengobatan X. Berarti sekelompok pasien yang menerima pengobatan X, hasil tekanan darahnya lebih stabil dibandingkan sama pasien yang tidak menerima pengobatan X. Nah, terus di sini ditanyanya itu yang memperlemah. Yang memperlemah hasil studi. Nah, ini kan hasil studi itu yang ini ya, yang dalam studi. Semua pasien yang tadi, yang udah aku highlight ini. Berarti kita cek opsinya. Oke. Pada kelompok yang A, pada kelompok pasien yang menerima pengobatan X, terdapat lebih banyak pasien muda dibandingkan kelompok pasien yang tidak menerima pengobatan X. Nah, di sini tuh ada yang janggal karena dia bahas yang lebih muda. Sedangkan kan di atas nggak nerima kelompok pasien dalam golongan umur ataupun kayak ada golongan-golongan tertentu kan, jadi ini salah karena dia bahas yang lebih muda. Nah, kelompok yang B, kelompok pasien yang tidak menerima pengobatan X memiliki tekanan darah rendah lebih stabil dibandingkan yang menerima pengobatan X. Ini benar, karena dia memperlemahkan. Soalnya tadi dia bilangnya, kalau di premisnya itu kan pasien yang menerima tekanan darahnya lebih stabil, sedangkan di sini yang tidak menerima dia lebih stabil, seharusnya kebalik kan, makanya ini memperlemah. Terus tetap kita cek yang C itu salah karena pengobatan X sudah teruji efektif. Dia nggak bahas teruji efektif, makanya ini salah. Ada yang tangan? Oke. Ada yang mau tanya nggak? Why? Mau nanya? Bisa ditandain. Kalau ada penting bisa ditandain kan? Oh, kayaknya sih nggak bisa ya kalau di UTBK seharusnya. Karena kayak kalau TO pun kayak nggak bisa kan. Jadi kayaknya nanti aku nggak tahu sih sebenarnya kalau UTBK bakal kayak gimana. Seharusnya sih dikasih kertas ya, jadi kalian bisa nulis di kertas. Gitu. Tapi nulisnya yang penting-penting aja, jangan semuanya ditulis. Biar menghemat waktu juga. Oke. Lanjut ya. Bentar guys. Oke, lanjut. Sini yang tadi udah sampai opsi C, sekarang kita cek opsi D. Pengobatan X yang dilakukan dalam studi tersebut merupakan versi lebih baru. Di sini nggak dibahas versi lebih baru sama versi lamanya kan, jadi ini juga salah. Ini salah. Dan lebih canggih, ini juga nggak dibahas. Ini salah, ini salah. Ini salah, ini salah. Kelompok pasien yang menerima pengobatan X lebih sehat. Ini juga salah nih, lebih sehat juga kan nggak dikasih tahu ya di teks aja, jadi salah. Makanya jawabannya yang B. Warna biru tandanya. Oke. Yang mau nanya nomor 3? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya.
Oke, lanjut. Nomor 4. Di sini tempat penyimpanan biji kopi sangat menentukan untuk menurunkan resiko. Oke, di sini kita bahas tempat penyimpanan biji kopi. Ini gimana? Cara guys. Oke, ini tempat penyimpanan biji kopi. Untuk menurunkan resiko kerusakan, ini menurutkan. Nah, terus di sini dia bilang upaya pemilihan tempat penyimpanan biji kopi dapat dilakukan dengan memilih tempat yang terletak di dataran rendah yang memiliki suhu hangat. Resiko kerusakan biji kopi berkurang apabila tepat memilih tempat penyimpanan biji kopi. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, kita langsung cek opsinya. Dengan memilih tempat di dataran rendah bersuhu hangat, kerusakan biji kopi dapat dicegah. Nah, ini opsi A langsung benar karena di sini dibilangin kan di teks nih terletak di dataran rendah yang mulia nih dapat nih kerusakan biji kopi berkurang bila memilih tempat penyimpanan. Berarti ini benar. Di jawaban itu yang A. Terus lanjut opsi B, kenapa sawah? Kerusakan biji kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya beberapa faktor ini itu apa. Jadi jangan dipilih. Karena dia nggak nyebutin secara spesifik. Si opsi B. Terus opsi C, daerah dataran rendah adalah tempat paling efektif. Ini juga salah nih, paling efektif. Karena nggak disebutin kan di teks paling efektif. Dia cuma bisa mengurangi, bukan paling efektif. Terus, kerusakan biji kopi terjadi apabila menyimpan biji kopi di daerah pegunungan. Dia juga nggak bilang kalau di daerah pegunungan bakal rusak. Dia cuma bilang kalau di dataran rendah memiliki suhu hangat bisa menurunkan resiko kerusakan biji. Jadi si pegunungan ini nggak dibahas kan. Yang opsi E, biji kopi yang berkualitas baik hanya dapat ditentukan di daerah bersuhu hangat. Berkualitas baik. Di sini juga kita nggak bahas, si teksnya tuh nggak bahas kualitas yang baik kayak gimana, nggak disebutin kan kualitas yang baik ciri-cirinya kayak gimana, jadi jangan dipilih. Itu. Buat nomor berapa ini? Nomor 4 ya kalau salah. Ada yang nanya nggak? Ada yang kurang ngerti gitu? Kalau nggak ada, lanjut. Ini nomor 5, nomor selanjutnya. Pekerja A, B, dan C menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 30 hari. Jika pekerja C tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hanya 1/4 yang dapat dilakukan oleh pekerja lainnya dalam waktu 15 hari, banyak hari yang dibutuhkan pekerja C untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke. Kita tulis dulu, kita buat skemanya di sini. Perbesar. Nih. Tadi kan dia bilang A, B, C 30 hari. Berarti kita bisa tulis A plus B plus C sama dengan 30. Kita buat 1 1/30. Ini kenapa aku buat pecahan, karena aku kalau ngerjain kayak gini bisa lebih gampang dibuat pecahan. Terus di sini dia bilang kalau C tidak bisa
itu hanya 1/4 yang dapat diselesaikan oleh pekerja lainnya dalam waktu 15 hari kan. Berarti ini A plus B dengan A plus B plus kan si C kan. C-nya nggak ada, berarti C-nya itu diganti 1/4. Karena kan dia bilangnya 1/4 1/4 terus per 15, karena tadi dia bilangnya nih dalam waktu 15 hari yang diganti sama itu, terus sama dengan di sini 1/15 terus di situ berarti C sama ini 1/30, sorry guys, 1/30 kan sama dengan 4. Oh, maaf ini 1 1/15 ya. Terus nah ini sama-sama dikali 2, ini 1/60 1/30 ini 1/60 ulangan ini samain penyebutnya ya guys, per 60. Salah, ini 1 1/60. Itu susahnya, jadi jawabannya 60 gitu. Tuh ya. Lanjut, ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau ada yang mau nanya nanti tinggal bilang aja ya. Nomor selanjutnya monopoli terjadi karena ketiadaan atau rendahnya kompetisi. Monopoli ketiadaan atau rendahnya kompetisi. Petani merupakan pemimpin pasar dalam industri. Nah, ini kita cari kesimpulan yang sama kayak teks. Yang A. Coba kita cek. PT INA menjadi pemimpin besar dengan monopoli. Ini salah. Karena dengan monopoli, maksudnya kayak kan dia belum mana sih? Besar dengan monopoli, ini salah ya dengan monopolinya. Terus yang B, PT ini typo deh, ini A aturan. Ini NA ini ya. Ini diganti sama A. Petani Perdagangan merupakan perusahaan. Ini juga bukan kesimpulan yang lengkap. Terus petani beroperasi dalam pasar yang tidak bersifat monopoli. Tidak bersifat monopoli juga enggak. Monopoli tidak terjadi seandainya petani bukan pemimpin besar. Sedangkan di situ dia disebutinnya dia pemimpin besar kan. Monopoli akan terjadi begitu PT INA menjadi pemimpin besar. Ini benar. Tuh.
Jadi monopoli itu terjadi kalau si PT ini jadi pemimpin. Gitu. Hanya opsi yang benar itu yang E. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau tanya langsung on mic aja ya, soalnya aku nggak lihat ininya. Lanjut, nomor selanjutnya. Semua penonton wayang orang membeli karcis. Berarti kan semua penonton membeli karcis. Wayang orang dimainkan pada hari Sabtu dan Minggu. Dimainkan pada hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu, nah, nih, pada hari Sabtu, Gangga menonton wayang. Oh my god. Menonton wayang orang. Nah, kayak kesimpulannya, benar berarti kita cek satu-satu. Gangga bukan pemain wayang orang. Ini salah. Karena dia yang nonton kan, bukan main. Terus, dan ini juga salah. Yang B, Gangga membeli karcis untuk menonton wayang orang pada hari Sabtu. Tadi dia bilang apa? Pada hari Sabtu, Gangga menonton wayang orang. Ya berarti dia harus beli karcis dong. Udah, ini berarti jawaban itu yang B. Karena dia benar. Karena kalau nggak beli karcis, dia nggak bisa nonton. Tuh. Yang C itu salah karena Gangga menonton wayang orang tanpa membeli karcis. Nah ini yang tadi aku bilang. Ini salah dan dia pada hari Minggu. Sedangkan dibilangnya pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu Gangga membeli karcis untuk menonton pada hari Minggu. Nah ini beli karcis, tapi nontonnya pada hari Minggu. Kan dia bilangnya nontonnya pada hari Sabtu kan. Yang Gangga tidak menonton wayang orang pada hari Minggu. Ini juga salah karena dia bilangnya hari Sabtu, bukan hari Minggu. Gitu, premisnya bilangnya hari Sabtu. Tuh. Lanjut. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Lanjut. Jika seorang siswa pernah mendapat surat peringatan, siswa tersebut sering bolos sekolah. Mendapat surat peringatan, sering bolos sekolah. Tidak pernah menurut, suka menjahili temannya. Nah, terus di sini dibilang, jika seorang siswa tidak pernah absen, patuh pada guru, suka menolong teman yang kesulitan, terus ditanyanya manakah simpulan yang benar. Oke. Simpulan yang benar. Nah, ini kan simpulannya nih. Ini kan ya. Berarti kita beracu ke situ. Yang benar berarti kalau siswanya nggak pernah absen. Itu kan ini nggak pernah absen kan sama aja kayak nggak pernah bolos kan. Terus patuh pada guru. Jadi kan ini negasinya semua nih. Negasi dari premis yang ini. Di premis yang ini. Nah, jadinya premis yang ini. Nah, berarti kan dia kebalikan akan berarti dia tidak pernah mendapat surat peringatan. Tinggal cari aja. Nah, tidak pernah mendapat surat peringatan. Nih, yang D. Tuh, kalau soal kayak gini, karena simpulannya dikasih, terus kita tinggal cari di premisnya. Karena ini kebalikannya, negasinya, dia tinggal cari aja. Karena kalau dia sering bolos dan tidak pernah menurut, terus dia dapat surat peringatan, berarti kalau tidak pernah absen, patuh pada guru, berarti dia nggak pernah dapat atau belum pernah dapat surat peringatan gitu. Lanjut. Aplikasi panggilan video menjadi tren.
menjadi tren terkini karena sering digunakan untuk rapat secara daring. Di banyak perusahaan. Tren sering digunakan rapat secara daring di banyak perusahaan. Dan nanti ini menyebutkan si penelitian bahwa rapat secara daring dapat memangkas biaya perjalanan dinas yang besar. Terus di sini ada dan pembahasan rapat menjadi lebih efisien. Manakah simpulan yang paling didukung? Nah, berarti kita harus cek lagi satu persatu. Yang A, perjalanan dinas merupakan sumber pengeluaran terbesar. Ini benar. Tapi dia belum ngebahas si aplikasi videonya kan, jadi ini salah. Belum lengkap. Terus perusahaan yang menerapkan rapat secara daring memperoleh keuntungan karena dapat menghemat biaya dan waktu. Ini benar, ini jawabannya. Karena dia bahas si rapat secara daring ini dibahas sama menghemat biaya dan waktu, bener kan? Ini biaya besar sama lebih efisien. Dan si aplikasi video ini dibahas. Gitu. Oke. Dan C, kenapa salah? Perusahaan yang mengikuti perkembangan teknologi selalu menerapkan. Nah, di sini nggak dibilang kan perusahaan yang mengikuti perkembangan teknologi, jadi salah. Waktu yang diperlukan untuk melakukan rapat secara daring lebih lama. Padahal dia bilangnya lebih efisien kan. Jadi ini salah nih. Terus yang terakhir, pengeluaran biaya rapat dapat dikurangi. Ini benar, tapi dia nggak lengkap. Dia cuma bahas biaya kan, sedangkan di sini tadi yang udah aku highlight ada dan. Seharusnya kalau ada efisiennya baru itu benar juga. Baru itu benar, tapi karena di sini yang bahas keseluruhan teks itu yang B, makanya kita jawab yang B. Ini kurang karena dia cuma bahas si biaya doang. Dia nggak bahas si efisiennya. Tuh. Udah. Dia mau nanya sampai sini. Kalau nggak ada, aku lanjut. Nggak ada ya, aku lanjut ya. Kayak di sini 5 orang siswa mengikuti lomba renang antar klub. Mereka adalah Arya, klub A, Gilang, Tara, klub B, Surya dan Razan dari klub C. Kayak kita tulis di sini. A. Nomor punggung itu dia 089. Gilang 121. Tara 059. Terus di sini Abian. Ini berarti AB deh. Abian itu 155. Sorry. Salah. Surya. Terus itu Razan. Razan itu 167. Oke. Ini kan dia dari klub A, ini klub A. Klub A, ini klub B. Ini klub B ya. Ini klub D. Ini klub C. Nah, peserta dari klub yang sama tidak boleh tampil pada jalur yang bersebelahan. Berarti si Gilang sama Setara nggak boleh sebelahan. Surya sama Razan nggak boleh sebelahan. Oke, coba kita cari.
Ini kan yang dikasih di opsinya tuh nomornya. Jadi kita lihat aja 155 sama 167 sama-sama klub C kan. Jadi ini nggak boleh. Karena dia sebelahan, itu udah salah tuh. Ini salah. Terus 121 klub B. 089 A. 167 155 ini juga tadi kebalikannya doang, ini juga nggak boleh berarti. Terus yang C 159 klub B. 167 155 berarti kan ini salah, masih sama-sama klub C. Terus ini 189, ini 167 sama 155 nya masih salah. Sini yang terakhir 121 itu klub B, 167 klub C, 108 yang A, 059 B, 155 C. Berarti ini benar nih, karena nggak ada yang sebelahan. Ini jawabannya E gitu. Tinggal diurutin aja sih kalau kayak gini. Kalau kalian bingung, kalian buat skema kayak gini. Terus tinggal dicoret-coret, dieliminasi di opsinya. Tuh. Lanjut. Nomor selanjutnya, pada satu tabung terdapat campuran air dan alkohol. Volumenya 24 liter. Yang perbandingan volume air dan alkohol 5:3 jika air ditambah X liter, alkohol ditambah 6 liter mengakibatkan perbandingan air dan alkohol dalam 4:3. Oke. Di sini kita buat ada cairan. Terus dia ini ada air, perbandingannya kan air banding alkohol kan. Banding alkohol. Nah, terus di sini dia bilangnya di awal itu 5:3. Jadi di sini 5:3. Nah, terus dia bilang nih di sini cairannya ada 24 liter. Nah, berarti kan kalau ngitung masing-masing seharusnya gini ya, 5/8. Kenapa per 8? Karena kan 3 tambah 5, 8 kan. Karena ini dikasih taunya kan keseluruhan total liter dari cairannya. 5/8 dikali 24 sama dengan 15. Oh my god. Coba. Kan bisa coret kan ke sini 8-nya. 3 kali 5, 15. Terus ini juga sama tapi perbandingan di atasnya 3/8 kali 24. Bisa coret juga 3 sama dengan 9. Nah, terus dia bilang nih, tadi ditambah air sebanyak X dan alkoholnya ditambah 6 ya. Kita buat di sini perbandingan dari air banding alkohol. Itu tadi kan ini udah ketahuan ini 15 yang sebelumnya. Terus dia ditambah lagi sama X kan. Terus yang ini 9 ditambah lagi sama 6. Nah, karena ini udah tahu nih berapa 9 tambah 6 kan 15 sama dengan 15. Kan alkoholnya jadi 15. Sekarang kita tinggal cari yang airnya nih. Terus ditanyanya juga yang air kan. Nah, di situ jadi kayak gini. Di sebelahnya aja. Berarti cara nyari air itu air per alkohol. Itu kan dikasih perbandingan yang baru kan. 4:3. Nah, 4:3 ini sama dengan aja kita buat nanti dikali silang. Ini airnya 15 plus X yang tadi per 15. Ini kali silang. Oke.
Jadi di sini jadi 60 sama dengan 45 plus 3x. Nah, terus ini pindah ruas ke sini. Jadi kan minus. Jadi kan 3x. Enggak, ya ini minus, tapi kan hasilnya enggak minus ya. Jadinya 15. Nah, tinggal x sama dengan 15 bagi 3, 5. Berarti x-nya 5. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, lanjut ya. Oke. Lanjut nomor selanjutnya. Jika P bilangannya menyatakan 0,573% dari 0, dan Q bilangan yang menyatakan 654% dari 0. Oke. Ini sebenarnya gampang karena dia dibilangnya dari 0, sini juga dari 0. Berarti kalau kayak gitu tinggal dikali aja. Berarti P sama dengan 0,573% dikali 0. Sama dengan 0 kan. Yang Q juga sama. 0,6. Kok 0 sih? 6,54% kali 0 dengan 0. Jadi jawabannya yang ini. Ini sama dengan ya guys. Kurang. Nah, itu sama dengan. Terus aja di sini. P sama dengan Q gitu. Terus ini tadi jawabannya 5. Udah benar. Ini terus lanjut. Semua kepala keluarga di daerah X selalu melakukan kerja bakti pada hari Jumat pertama setiap bulan. Semua kepala keluarga melakukan kerja bakti pada hari Jumat setiap bulan dan mengikuti. Nah, di sini ada dan nih. Pak Darwis merupakan seorang warga daerah X yang sudah lama sakit. Sehingga lebih banyak tinggal di rumah. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah orang yang sakit diizinkan untuk mewakilkan partisipasinya di desa X pada anaknya. Nah, kalau ada kayak gini, dia kan premisnya itu cuma bilang semua kepala keluarga melakukan kerja bakti pada hari Jumat setiap bulan dan mengikuti arisan warga. Nah, Bapak Darwis ini kan udah lama sakit dan lebih banyak tinggal di rumah. Berarti simpulannya itu tidak dapat disimpulkan karena informasinya tidak cukup. Karena kesimpulan yang dikasih kan di sini boleh diwakilkan kan, sedangkan di premisnya itu nggak ada tuh ngebahas boleh diwakilkan atau ketentuan lainnya. Makanya kalau opsinya kayak gini tinggal cari aja kalau emang nggak dibahas atau beda sama pembahasannya, ya berarti tidak dapat disimpulkan karena informasi tidak cukup. Kalau tidak relevan itu lebih ke kayak misalkan dia bahasnya kerja bakti, terus simpulannya tuh bahasnya ngeronda gitu. Itu kan beda ya. Jadi itu nggak relevan karena informasinya nggak sama. Kalau simpulannya pasti benar, kalau misalkan pasti benar, misalkan di sini simpulannya tuh kayak
Pak Darwis tidak ikut kerja bakti. Nah, itu baru benar. Karena kan dia udah lama sakit kan. Gitu. Ya gitu. Kalau salah ya berarti yang kebalikannya negasinya. Gitu. Lanjut. Ya, ada yang mau nanya nggak? Gak ada? Oke, lanjut aja ya. Pakar energi. A menyatakan proses transisi. Oke, ini A. Proses transisi dilakukan secara sinergis oleh semua pihak. Proses transisi dilakukan secara sinergis. Pakar B, pemanfaatan energi terbarukan. Pemanfaatan. Nih, bahasa pemanfaatan energi. Masih tertinggal jauh. Menunjukkan percepatan pemanfaatan bahwa energi terbarukan terkendala. Nah, ini yang A tuh bahasnya transisi, proses transisi. Yang B bahasnya pemanfaatan. Oh, sorry. Ini cuma sampai sini. Dari negara tetangga, masih tertinggal jauh dari negara tetangga. Ini tuh aturan ada titik. Nah, gitu. Terus di sini dibilang nih, data menunjukkan percepatan pemanfaatan energi terbarukan terkendala regulasi yang ada di negara X. Gitu. Terus manakah pernyataan berikut mengenai data? Nah, kalau kayak gini berarti tinggal jawab aja. Transisi energi terbarukan pada negara X harus dilakukan secara sinergis oleh semua pihak. Pemanfaatan energi terbarukan di negara X masih tertinggal jauh. Merupakan percepatan pengembangan regulasi. Oke, kalau kayak gini berarti kan dia bahasnya pemanfaatan juga. Jadi dia memperkuat si B. Maka ini muncul terus. Dia memperkuat si B. Dia sama-sama pemanfaatan. Oke, lanjut. Ketika Marcel meninggalkan kota A pukul 6.30 dan tiba di kota B pukul 12.00, dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 40 jam dan Marcel berhenti 1 jam untuk makan. Oke. Di sini aku tuh biasanya kalau ngerti gini, buatnya 6.30 terus dia sampai jam 12 kan di B. Nah, berarti ini berapa jam? 5,5 jam. Nah, 6, 7. Ini kan berhenti 1 jam, berarti dia jadi 5,5 jam kan. Dari 6.30 ke 12.00. Terus di situ berhenti 1 jam, berarti di sini 5,5 jam. Formulain aja deh. Biar kelihatan bedanya. Berhenti 1 jam, berarti kan ini 5,5 jam. Ini 1 jam. Nah, kan 4,5 jam. Terus di sini kalau dipecahkan itu kan 9/2. Nah, terus di sini dia
V-nya itu nih 40 km per jam. Nah, oh my god. Wait ya guys. Nggak like gitu. Kayak gini ya. Wait ya guys. Bentar ya guys. Oke, udah bisa. Bentar. Share. Oke, lanjut. Di sini itu kan V-nya tadi sampai V-nya kan 40 km per jam. Nah, di sini kan kalau hitung kecepatan waktu itu kan, pokoknya kalian ingat aja kalau ini S, V, T, segitiga ini. Ingat aja ini ya. Nah, terus di sini kita hitung. Kalau nyari, ditanyakan berapa kilo, berarti kan ditanya jarak ya. Berarti S sama dengan V kali T. Kan? Nah, yaudah tinggal dikali aja. Ini 40 kali 9 per 2. Ini bisa dicoret. 20 dengan 180 gitu. 180. Berarti di sini jawabannya D. Jawabannya itu D. Nah, lanjut. Ini sama kayak tadi. Seorang mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor adalah, kayak di sini kita tahu jaraknya itu, dikasih tahu jaraknya kan, jaraknya itu jaraknya 30. Ini dari rumahnya, dari rumah kantornya itu jaraknya 30. Nah, terus di sini
dia bilang ini S-nya ya. Dia bilang T-nya itu 1 jam. Nah, kalau udah kayak gini kan kalau cari V-nya berarti kan 30 per 1. Ingat segitiga gini ya guys. Nah, ini. Segitiga ini. Diingat. Terus di situ dia bilang nih kalau waktunya itu berubah, dia terlambat kan, telat 10 menit ya, telat 10 menit berarti kan jadinya 50 menit per 1 jam kan 60, berarti kan ini kalau 0 dicoret 5 per 6, nah 5 per 6 kan, terus di sini berarti cari V-nya itu 30 kecepatan jarak ketinggian tadi kali 5 per 6, ini kan bisa dicoret 5, kok 5, sorry kebalik, gini 3, ini itu kan S per T, ini kan 30 5 per 6, nah nggak kelihatan ya, 35 per 6, sebenarnya kan kalau ini kan 30 dikali 6 per 5, coret nih 6 kan, sebenarnya 36, jadi dia butuh kecepatan itu buat sampai ke kantor 36 km per jam. Ya berarti jawabannya yang 36 gitu, yang B. Lanjut. Mendengarkan musik merupakan aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin di otak daripada aktivitas lain. Terus di situ di highlight deh. Nih, mendengarkan musik aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon daripada aktivitas lain. Makin banyak kadar hormon, makin merasa bahagia. Nah, dengan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat? Oke, kita cek opsi satu-satu. Orang yang sedih dan kecewa jarang mendengarkan musik. Sedih dan kecewa nggak dibahas. Orang yang mendengarkan musik cenderung memiliki hormon pemain. Di sini cenderung memiliki. Harusnya dia memiliki. Di sini salah. Makin sering seorang mendengarkan musik, makin senang dan bahagia. Ini benar. Jawabannya itu ada di C. Karena dia semakin sering mendengarkan musik, berarti dia semakin senang dan bahagia kan. Terus kenapa yang D salah? Orang yang lebih bahagia lebih sering mendengarkan musik. Nah ini orang yang lebih bahagia lebih sering mendengarkan musik daripada orang yang sedih. Ini nggak dijelaskan. Aktivitas selain mendengarkan musik, aktivitas lain nih, berarti salah. Udah gitu, tidak memicu, kita kan nggak tahu gitu. Dia mau nanya nggak? Kalau nggak ada aku lanjut. Oke, lanjut. Jika kata mencontek, maka ujian akan dibubarkan. Mencontek, ujian dibubarkan.
hari ini ujian telah berlangsung sampai selesai. Ini berlangsung sampai selesai. Nah, ini kan kesimpulan yang ada di teks nih. Ujian telah berlangsung sampai selesai. Kesimpulan adalah saat ujian hari ini ada yang ketahuan mencontek. Konteks kesimpulan yang di atas adalah berarti kalau ada yang mencontek berarti kan ujian dibubarkan ya. Nah, sedangkan kan di sini hari ini ujian telah berlangsung sampai selesai. Berarti kan dia nggak ada yang nyontek kan? Ini kan nggak ada yang nyontek nih seharusnya. Nih, kan. Tapi si teksnya bilang kesimpulannya tuh saat ujian hari ini ada yang ketahuan mencontek. Berbanding terbalik dong ini sama ini, berarti kesimpulannya pasti salah. Nah kan dia bilangnya ujian telah berlangsung sampai selesai, berarti kan nggak ada yang mencontek. Gitu. Coba di sininya nih, di yang ini, dia dibilangnya ujiannya dibubarkan. Terus di sini ada yang ketahuan mencontek, berarti itu pasti benar. Gitu. Itu aja sih kalau yang ini. Lanjut. Nah, ini soal kayak gini. Sebenarnya kalau soal yang ini kan udah kelihatan jelas ya, nih si konsep ininya nih, urutannya. Coba deh kalau kalian perhatiin ada yang sama kan, U, T, S. Nah, berarti kalau kayak gitu tinggal kita cari aja. Ini kan berarti kan ini kan A, kemudian ini A, ini B, ini C. Berarti di sini apa? D kan seharusnya. Karena dia A, B, C, D. Terus yang ini urutannya dari bawah. Nih, ini kan terus ini R. Karena kan R, S, T, U. Gitu. Tapi kalau kalian masih terkendala buat yang kayak gini-gini, kalian bisa buat aja, urutin aja buat A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kalian bisa buat kayak gini. Terus kalian lihat di sini, karena ini sebenarnya lengkap urutan pola bilangannya, polanya tuh udah kelihatan gitu kalau yang ini soal ini. Tapi ada soal juga, beberapa soal yang emang harus diubah ke angka. Kayak misalkan kayak ada soal gitu kayak A, C, E, ini salah aja ya guys. A, C, E, G, I. Ini kan kita kayak, misalnya kita nggak tahu nih polanya apa, berarti kan tinggal diurutin. A itu 1, B itu 2, C itu 3. Kita ini A1, C itu 3, E itu 5, G itu 7, I, G, H, I 9. Berarti kan ini ganjil kan, berarti abis I. Berarti 9, 10, 11 itu berarti kan K. Berarti yang di sininya itu harusnya selanjutnya itu K gitu. Ada beberapa soal yang kayak gini, ada juga soal yang emang udah ketahuan kayak gini. Kalau udah ketahuan, udah tinggal lihat aja. Ini kan ada yang sama nih kebetulan. Terus dia urutannya dari bawah ke atas nih. Dari R, S, T, U gitu kan. Jadi ini U, ini T, ini S. Terus berarti setelahnya R gitu. Itu sih. Oke, lanjut ya. Soal terakhir deh kayak. Lanjut, ini soal terakhir. Kalau kayak gini, kita harus tahu dulu
polanya tuh gimana. Kebetulan ini udah kelihatan. Ini kalau kalian lihat di sini 2 tambah 3 hasil 5. 3 tambah 5 hasil 8. Ini namanya Fibonacci. Susah ya, bentar. Fibonacci. Oh, tulisannya kayak gede-gede gitu ya. Jangan kecilin. Ini juga kayaknya pernah dibahas di pertemuan pertama PU1 kayak deh. Ya pokoknya kalau nggak salah. Pokoknya ini tuh angka 2 sama 3 ditambah hasil 5. 3 tambah 5 hasil 8. 5 tambah 8 hasil 13. Tambah 13 hasil 21. Berarti angka yang ini nih yang ditanya kan 21 tambah 34. Kan? 21 tambah 34 berarti 5. Udah gitu aja deh. Gitu. Selesai. Semua udah dibahas. Dari 1 sampai 20 kalau salah. Kayak gitu. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya, mungkin Gmeet kali ini diudahin aja. Tapi nanti kalau ada yang mau nanya bisa di grup atau PC. Bisa langsung tanya di grup aja. Nanti pembahasannya juga aku share. Kayak gitu aja deh. Sekian dari aku. Makasih guys.